Hello, how are you today? I hope you feel so good today. I feel so sorry if you have to study at home now, but we don't have a choice. Even as I told you before, we cannot avoid the digital era, right? Now we are going to learn about passive voice, but before we start our lesson, it's better we have a prayer. And let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, we are very grateful since you bless us one by one. We can learn English today, when many of our friends cannot do the same. Give them also a chance to learn English like we do. Father, open our heart and mind to receive what our teacher is going to give for us so we can use it all as a resources for our future. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alright, hari ini kita akan belajar passive voice. Jadi passive voice sering sekali digunakan oleh penutur bahasa asli bahasa Inggris. Passive voice tidak digunakan hanya untuk acara-acara formal, tapi juga secara informal. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus menggunakan passive voice? Ada kalanya kita tidak ingin mengungkapkan siapa yang melakukan sebuah tindakan atau aksi. Mungkin juga karena kamu memang benar-benar tidak tahu siapa yang melakukan tindakan itu. Atau mungkin objeknya lah yang paling penting untuk diceritakan di dalam kalimat itu. Apa yang terjadi? Bukan siapa yang melakukannya. Oke, kita bisa menggunakan passive voice untuk mengubah fokus dari sebuah kalimat. Coba lihat gambar berikut ini. Take a look of this picture. Ya, ada seorang female, or we can call it a mother, sedang washing the car. Oke, dalam bentuk active voice, kita bisa mengatakan mother washed the car. Kalau misalnya kejadiannya itu sudah lampau ya, jadi kita bisa melihat bahwa mother itu sebagai subjek, was sebagai verb, dan the car sebagai objek. Kalau kita perhatikan, subjeknya melakukan sesuatu pada objeknya. Jadi subjek ini melakukan sesuatu, ya, which is was, terhadap objeknya, the car. Itu. Jadi subjeknya melakukan sesuatu pada objeknya. Sekarang coba bayangkan. Kamu bangun pagi, terus kamu melihat mobil yang seharusnya kamu yang cuci setiap pagi sudah bersih. Terus kamu tanya, siapa yang mencuci mobil ini? Who washed the car? Mobilnya dicuci oleh seseorang. Karena kita tidak tahu pelakunya. Saat itulah kita boleh menggunakan passive voice. Kadang kita lebih tertarik pada objeknya daripada subjeknya. Coba perhatikan kalimat ini. COVID-19 killed 145,000 Indonesians. COVID-19 membunuh 145.000 orang Indonesia. Karena COVID-19 tidak penting, tidak perlu ada ya, kita sepakat semua itu, kita doakan agar cepat hilang. Maka kita bisa mengubahnya menjadi 145,000 Indonesians were killed by COVID-19. Kita lebih peduli
pada 145.000 orang Indonesia yang telah meninggal pada kalimat passive voice seperti ini. Maka tadi kita sudah mengubahnya menjadi 145.000 orang Indonesia meninggal akibat COVID-19. Memang kita lebih sering melihat bentuk passive voice di dalam koran atau majalah ketika seseorang atau jurnalis tidak mau mengatakan siapa yang melakukan suatu tindakan itu, atau karena dia tidak tahu siapa yang melakukannya. As simple as that. Sekarang coba lihat beberapa contoh ini. Kemungkinan besar kamu sudah tahu ini. Yang pertama, I was born on February 20, 1988. Kita tidak pernah mengatakan my mother born me on February 20, 1988. Jadi saat kamu memperkenalkan teman barumu juga pada seseorang, ya kan, kamu menceritakan misalnya tentang si Tommy kepada seseorang, kamu juga akan mengatakan he is called Tommy, bukan people call him Tommy. Jadi he is called Tommy, dia dipanggil Tommy. Kemudian ada contoh lain, Harry Potter was written by J.K. Rowling. Jadi Harry Potter ditulis oleh J.K. Rowling. Kemudian ada Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya was composed by Supratman. Jadi lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Supratman. Dalam contoh-contoh ini, kita bisa melihat struktur passive voice. Jadi to be diikuti oleh past participle verb 3. Jadi kita sekarang tahu kalau verb 3 atau past participle itu tidak hanya digunakan dalam perfect tense. Verb 3 digunakan juga dalam passive voice. Kalau sekali lagi kalian melihat to be diikuti verb 3, maka bisa kita simpulkan kalau itu adalah kalimat pasif. Coba lihat ini ada to be, ada was di sini, ya kan? Kemudian born, kemudian lihat he is called Tommy, to be, kemudian past participle atau verb 3 itu called. Jadi ini lagi was, kemudian ini to be kan, was, kemudian written itu past participle. Bentuk ketiga dari write, write, wrote, and written. Bentuk ketiganya past participle. Kemudian was, kita lihat di sini ada was, kemudian ada compose, itu bentuk ketiga dari compose. Dia ada composed by Supratman. Oke. Jadi kalau kita temuin itu, maka kalimat itu bisa kita simpulkan adalah pasti kalimat pasif, gitu ya. Kemudian coba kita lihat contoh yang pertama tadi. Kalau mother was the car adalah kalimat aktif, maka bentuk pasifnya adalah the car was washed by mother. Objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Sekarang kita akan belajar lebih detail lagi bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat positif. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu subjeknya mana, verbnya mana, objeknya mana dalam kalimat aktif itu. Kedua, pindahkan objek ke posisi subjek, jadi objeknya, objek yang tadinya dalam kalimat aktif menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Ketiga, perhatikan tenses apa yang digunakan dalam kalimat aktif itu. Ini bagian yang penting ya, karena kalimat pasif ada di berbagai tenses kalimat aktif. Jadi perhatikan tensesnya. Kita lihat lagi contoh yang pertama. Mother was the car, itu kalimat aktif. Itu yang pertama, kalimat itu menggunakan kalimat mother was the car ini menggunakan simple past tense. Jadi yang keempat itu perhatikan to be
dalam kalimat pasif. Sesuaikan bentuknya dengan tenses di dalam kalimat aktif. Coba kita lihat dalam kalimat mother was the car, kita bisa tahu kalau to be-nya adalah was. Karena mobil itu hanya satu. Dia tunggal. To be dalam kalimat pasif tergantung tenses dan subjeknya. Seandainya mobil yang dicuci itu lebih dari satu atau jamak, maka to be-nya bukan was tapi were. Jadi to be, was, dan were itu digunakan untuk simple past tense. Maka kita pakai to be was kalau dia tunggal, were kalau dia jamak. Jadi kelima, tambahkan past participle atau verb 3 tadi setelah to be. Dalam kalimat mother was the car, verbnya was dan bentuk past participle verb 3-nya juga was. Maka kita gunakan was. Ketepatan was itu memang bentuk kata kerja kedua ketiganya sama karena dia termasuk dalam regular verb. Bagaimana kalau dalam kalimat berikut? Donnie ate some apples. Coba ganti menjadi kalimat pasif. Oke. You are very, very right. Jadi jawabannya, some apples were eaten atau some apples were eaten by Donnie. Nah, coba lihat ada dalam kurung di situ by Donnie kan? Dalam kalimat pasif, kamu bisa hilangkan objeknya. Tapi kalau kamu mau mengungkapkan siapa yang makan apple itu, maka tulis by. By itu adalah oleh, lalu orang yang memakan apple-nya menjadi some apples were eaten by Donnie. Jadi beberapa apel dimakan Donnie. Oke, lihat. Donnie ate some apples. Donnie memakan beberapa apel. Menjadi beberapa apel dimakan oleh Donnie. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu lebih simple ya. Jadi Donnie memakan, kata kerjanya memakan itu pakai awalan me. Tapi kalau dalam bentuk pasif, memakan itu berubah menjadi dimakan. Jadi me berubah jadi di. Jadi pemakan, dimakan. Ya, dalam Indonesia lebih gampang. Oke, tapi tidak masalah. Kita pelan-pelan belajar ya. Sekarang coba ubah kalimat di bawah ini ke dalam bentuk passive voice. Gabriel drinks a cup of tea. Coba lihat, dia pakai tenses apa? Ya kan? Ini kan simple present tense. Oke. Kemudian lihat mana objek, subjek. Ini subjek, Gabriel subjek, drinks verbnya, kemudian a cup of tea objek. Kemudian Jenica found a pen. Lihat, dia bentuk pakai tenses simple past tense. Lihat subjeknya siapa? Jenica. Kemudian kata kerjanya found. Objeknya a pen. Kemudian we are studying English. Lihat subjeknya we. Kemudian verbnya are studying. Kita lihat are studying berarti dia pasti memakai tenses a present continuous tense. Kemudian English sebagai objeknya. Maka seperti yang tadi, objeknya berubah menjadi subjek. Ayo, silakan dikerjakan. Coba dilatih ya. Okay, that's enough for the lesson today. Thank you and see you very soon. Bye.